Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan berkenan untuk meluangkan sedikit waktunya dalam kegiatan Zoom meeting ini, pelatihan dan pendampingan mengelola pembelajaran jarak jauh berbasis HOTS melalui aplikasi Padlet. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Pengawas, Bapak Sumarji, Dr. Andes Sumarji MPD yang berkenan meluangkan waktunya untuk mendampingi kita juga pada kegiatan siang hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang mendukung acara kegiatan, termasuk kegiatan salah satu kegiatan tagihan tugas saya sebagai calon kepala sekolah di on the job training 2 ini untuk mengadakan kegiatan berdasarkan pada analisa rapot mutu yang paling perlu perbaikan. Kemudian saya juga terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Sutriyono Haryadi, SPD MPD, yang akan membimbing kita, yang akan memberikan materi pada siang hari ini. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Karena yang terpenting adalah kali ini adalah sehat. Jadi bagaimana menjaga kesehatan. Tak lupa pula dengan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang lebih terang benderang ini. Menginjak acara berikutnya, yaitu pembukaan yang nanti akan dibuka dengan bacaan basmalah ya. Kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah ya. Dan yang kedua sambutan dari Bapak Pengawas Pembina di Kecamatan, dan kemudian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yoyo. Itu marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu mohon berkenan untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rita Gertrudis, SPD MPD, untuk menyampaikan beberapa kata-kata dalam kegiatan ini. Kepada Ibu Rita, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ambillah handfree Mama. Keras sekali masuknya. Bapak Ibu semuanya, yang pertama kali saya ucapkan adalah terima kasih kepada penjenengan semua yang sudah bisa masuk dan mengikuti acara Zoom meeting kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah ucapan terima kasih saya kepada Bapak Pembina Pengawas SD yang terhormat Bapak Sumarji, Dr. Andes Sumarji MPD, mohon maaf Pak. Beliau dari pagi tidak ada istirahatnya ya, dari pagi karena juga mengikuti acara kedinasan, dan lanjut demi Bapak Ibu semuanya, dukungan beliau sangatlah kita harapkan. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk hadir dan mendampingi kami semuanya. Narasumber kita pada siang hari ini, Bapak, moga nggak salah menyebut, Bapak Sutriyono Haryadi. Semoga benar saya menyebut nama beliau.
sedikit informasi tentang Bapak Sutrisno Haryadi. Beliau adalah pemenang Nobel untuk membatik, bukan membuat batik kayak baju saya, bukan. Tapi di sini membatik adalah membuat bahan ajar berbasis TIK. Nah, seperti apa nanti yang akan dipaparkan beliau, harapan saya adalah kita mengikuti sampai tuntas apa yang disampaikan Bapak narasumber kita pada siang hari ini. Dan juga untuk Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik semua, saya ucapkan terima kasih juga dengan juga di tengah kesibukan, kalau sekarang bukan kesibukan mengajar di pagi hari, di tengah kesibukan kita melayani siswa-siswi kita untuk juga pembelajaran jarak jauh, dengan juga masih bisa dan juga masih menyempatkan diri untuk mengikuti acara Zoom meeting kita pada siang hari ini yang dilaksanakan, maksud saya diselenggarakan oleh Bapak Jaya Wardana. Jadi Pak Jaya itu adalah ada tuntutan tugas sebagai Jakep, yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan secara virtual. Nah, tugas Pak Jaya pada siang hari ini adalah untuk melengkapi yang tadi saya sampaikan, persyaratan beliau sebagai Jakep di Kota Probolinggo tahun 2020. Tahapan-tahapan ini nanti akan dilaksanakan sampai tuntas dan kami Pak Jaya, saya juga teman-teman semua insya Allah akan mendukung langkah-langkah Pak Jaya sampai Pak Jaya goal, dalam artian goal yang baik, berhasil baik dalam tuntutan untuk tugas Jakepnya yang pertama, yang kedua juga goal hasil yang baik juga untuk Bapak Ibu semuanya. Karena dengan tugas pelatihan dan pendampingan dari Pak Jaya, kami semua mendapat imbasnya. Ya, imbasnya adalah ilmu-ilmu yang kita dapat, khususnya nanti, khusus pada hari ini nanti kita akan dapat dari Bapak Haryadi, ya, Bapak Sutrisno Haryadi, mohon maaf. Sutriyono. Pak Yoyo. Sutriyono Haryadi, ya. Yoyo, nama keren. Perlu dibaca 2-3 kali. Iya, panggilannya Pak Yoyo ya. Sepintas tadi saya lihat wajah beliau. Nanti kita akan mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi dengan banyak teori, yang mungkin juga banyak materi. Maka dari itu harapan saya yang tadi kita semua bisa mengikuti dengan baik. Mungkin hanya itu Pak Jaya yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk penjenengan dan sukses untuk semuanya warga SD Sukabumi 4 semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita atas sambutannya. Sambutan berikutnya yaitu dari Bapak Pengawas Pembina di Kecamatan Mayangan, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sumarji MPD. Kami persilahkan. Terima kasih. Suaranya belum masuk. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Sukabumi 4, yang kami hormati ini narasumber kita ini Bapak Sutriyono Haryadi SPD MPD. Aku lek nyeluk biasa Pak Yoyo ini. Karena tempo hari di masalah Nobel saya juga ikut campur di sana ya, dalam penelitian teman-teman guru. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru, insya Allah karyawan sekolah juga ikut ini, SDN Sukabumi 4. Wabil khusus ini Bapak Jaya Wardana yang jadi mantan, bukan mantan ini, mantan.
saya ikut berbangga hati. Pertama, perkenankan saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat serta hidayahnya pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya sebutkan berbangga hati karena ada hal yang spesial bagi saya. Bapak Jayawardana ini guru olahraga, tapi nyalon jadi kepala sekolah lolos itu jarang. Tapi saya juga heran yang sudah jadi malah lebih bagus dari kita yang bukan basicnya olahraga. Salah satunya Bapak Gigi yang di Sumberwetan 1. Nah, ini harapan kami semua nanti Pak Jaya, kami ini maksudnya termasuk kepala sekolahnya ya. Dan teman-teman guru di SDN Sukabumi 4 ini bisa melebihi Pak Gigi itu. Bisa tepuk tangan ya. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu yang harus dimiliki kemampuan seorang kepala sekolah yang dalam hal ini oleh LP2KS diminta bukan hanya sekedar leader tetapi juga manajerial. Kali ini Bapak Jaya diminta untuk melihat seperti apa rapat mutu di sekolahnya. Di sana ada beberapa yang masih kurang atau lemah. Kalau tidak salah, melihat judulnya proyek itu, ini melihat kompetensi siswa yang kurang, khususnya di kelas 6 tahun 2019. Sehingga Pak Jaya suatu proyek yang judulnya pelatihan dan pendampingan mengelola pembelajaran jarak jauh berbasis HOTS melalui aplikasi Padlet. Sebenarnya kalau dilihat kekurangan yang ada pada kompetensi siswa ini tidak lepas dari kita semua selaku pendidik. Jadi bukan hanya orang tua yang di rumah atau yang dimiliki oleh siswa, tapi guru, ya kepala sekolah, termasuk pengawasnya. Oleh karena itu pas kalau saat ini Bapak Jayawardana ini mengambil suatu proyek yang berjudul tadi. Di sana memang belum banyak dilakukan oleh teman-teman guru. Nampaknya akan lebih pas kalau di Sukabumi 4 ini tidak hanya Pak Jayawardana nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6 kami mengharapkan dapat mengikuti acara ini karena acara ini nanti akan dibagi 2 sesi kalau tidak salah, 2 hari ya. Itu oleh narasumber akan disampaikan beberapa hal keuntungan dari menggunakan aplikasi itu. Kalau tidak salah aplikasi ini sangat membantu dalam proses pembelajaran. Anak-anak bisa diskusi antara teman sejawat, juga ini bertanya langsung dengan guru. Nah, terus bentuknya pun ini tidak hanya satu satu jendela arah ya, jendela. tapi ini bisa beberapa bentuk
slide. Iya, kayak slide begitu. Nah, tiap-tiap slide itu nanti bisa diklik, kemudian ada penjelasannya. Nah, nanti Bapak narasumber yang akan menjelaskan. Nah, kalau yang saya lihat sudah pernah ya melihat seperti itu, tapi secara mendalamnya belum. Yang jelas menguntungkan sekali dan anak senang. Itu bisa disimpan, bisa dilihat kembali, gitu. Sehingga anak-anak tidak tidak merasa kehilangan informasi dari gurunya, dari jawaban teman mungkin, dan yang lebih membanggakan mungkin jawabannya sendiri bisa diputar lagi, ya, ditulis lagi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kira-kira yang dapat memotivasi kita untuk dapat menggunakan aplikasi yang namanya Padlet ini. Oleh karena itu pula kami mengharapkan kepada Bapak Yoyo ya, untuk bisanya memperjelas ya. Nah, ada kata-kata asing nanti diperjelas dengan bahasa Jawa boleh Pak? Aku heran kok Pak Yoyo ini apa wong Jawa, apa yang kok yang ditekuni malah basa Jawa di tempat di tempat dinasnya. Itu hari pernah cerita ke saya. Yang nomor 2 mengalahkan Deddy Kombuser. Timpani saya gondrong fotonya, tapi kok sering nampak malah dihilangi ciri khasnya ini. Tapi tidak apa-apalah, itulah Pak Yoyo. Oleh karena itu mohon meskipun dalam situasi yang seperti ini janganlah kita semua akan lemah atau tertidurkan, lunglai, tidak bergerak hanya karena saudara corona itu tidak pergi-pergi. Kita harus banyak mempunyai cara baru atau formula-formula baru bagaimana melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru. Saya kira itu sambutan saya. Mari kita ikuti pelatihan yang sudah disusun oleh Bapak Jaya Wardana dengan proyeknya ini. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan dan pendampingan mengelola pembelajaran jarak jauh berbasis HOTS melalui aplikasi Padlet saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang sudah diberikan oleh Bapak Pengawas, Bapak Dr. Andes Sumarji, MPD. Menginjak acara berikutnya yaitu pada paparan materi kepada yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Sudrono Haryadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak selaku pengawas, mohon izin kepada Bunda Rita selaku Kepala SDN Sukabumi 4. Hari ini saya Sudrono Haryadi akan bersama-sama berdiskusi dengan jenengan sedoyo tentang mengelola pembelajaran jarak jauh berbasis HOT dengan aplikasi Padlet. Untuk kegiatan ini akan terbagi menjadi 2. Yang pertama, hari ini kita membahas tuntas HOT, terus yang besok kita akan membahas Padletnya. Jadi untuk kegiatan hari ini saya pagi tadi sudah men-share materi saya kepada Pak Jaya dengan maksud dibagikan pada teman-teman karena kita lebih enak diskusi daripada hanya mendengarkan saya bicara. Seperti itu. Terus yang kedua nanti ada, kalau saya berharap teman-teman juga mau untuk mencoba langsung walaupun seminimal mungkin atau semaksimal mungkin kita berani mencoba untuk HOTS-nya ini dulu. Harapan saya nanti kita bisa selesai satu RPP yang benar-benar berbasis HOTS yang berdasarkan kondisi khusus yaitu pandemi COVID-19 ini. Untuk itu izinkan saya untuk share screen. Bentar.
Sudah muncul Pak Jaya? Belum Pak. Sudah muncul. Sudah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya awali. Hari ini kita adalah membahas tentang mengelola PJJ berbasis HOT dengan aplikasi Padlet. Saya Supriyono Haryadi atau biasa yang dipanggil dengan nama Yoyo dari SMPN 8 Kota Probolinggo, mengajar bahasa Jawa. Aslinya lulusan bahasa Indonesia, seperti itu. Baik, untuk perkenalan, ini biodata saya lahir di Jalan Mastrip, Gang 3 nomor 27. Terus mobile pun saya ada di situ 0856 49899838, email saya seperti itu. Dan beberapa karya yang alhamdulillah setiap tahun saya sampai tahun ini 2020 mendapatkan penghargaan dari kementerian. Yang pertama itu adalah 2017 saya juara 1 pemakalah terbaik seminar hari guru tingkat nasional. Di tahun 2017 juga saya juara 2 lomba media presentasi pembelajaran tingkat provinsi. 2017 juga saya menjadi juara 2 lomba video pembelajaran tingkat provinsi. Di 2018, alhamdulillah saya juara 1 lomba membuat bahan ajar TIK yang diadakan oleh Pustekom dulu, sekarang namanya Pusdatin. Itu tingkat nasional juga. 2018 saya menjadi juara 3 lomba media presentasi pembelajaran tingkat provinsi. 2019 saya juara 2 lomba Inobel atau inovasi pembelajaran Kemdikbud. Terus terakhir kemarin tahun 2020 ini alhamdulillah menjadi kontributor 10 terbaik LMAK, Lomba Mobile Edukasi yang diadakan oleh BPMPK Kemdikbud. Itu kalau ingin lebih jelas karya-karya saya, mulai dari karya buku tulis, karya jurnal, karya yang di koran, Bapak Ibu bisa mengecek di Google. Sudah saya letakkan riwayat saya itu di s.id/siapa-supriyono atau s.id/siapa Supriyono. Di situ lengkap semua karya-karya saya ada di situ semua. Baik, kita sebelum mengawali, saya ingin Bapak Ibu peserta yang ada di room ini kita brainstorming dulu. Kita coba apa sih? Pasti saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar kata HOTS itu mulai tahun 2014 lah kalau nggak salah, kalau awal-awal didengungkan oleh Kementerian itu 2014-2013. Sekarang ayo kita coba. Saya ingin mendapatkan pengantar dulu dari Bapak Ibu. Silakan buka Chrome-nya atau Google-nya, terus ketikkan menti.com. Ya, silakan ketikkan menti.com, buka Chrome-nya, keluar dari room ini, tapi jangan leave ya, tapi keluar aja. Ketikkan ketikkan menti.com, terus masukkan angkanya 19090554. Saya ulangi lagi, menti.com, terus masukkan angka 19090554. Dan jawab pertanyaannya, hanya 2 pertanyaan kok Bapak Ibu. Karena saya di sini ingin mengetahui kita berdiskusinya nanti melebarnya sejauh apa. Jangan sampai Bapak Ibu sudah paham, ternyata saya berikan, kan mubazir juga seperti itu. Baik, apakah Bapak Ibu bisa mengikuti ini? Saya coba. Sudah ya. Saya tampilkan 1909 0554. 1909 054. Bentar, saya cek. Akan saya sajikan. Belum ada yang menjawab. Proses mungkin Pak Yoyo. Oh, masih proses, baik. Ya. Ini ada 19090554. Pertanyaannya ini, Ibu Bapak Guru Heba sudah mendengar atau mendengar? Itu tuliskan 2 kata tentang HOTS. Monggo dicoba. Ketik menti.com, terus masukkan kode 19090554. Saya ingin mengetahui seberapa yang diketahui oleh Bapak Ibu.
Oke, berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi. Baru satu orang ini yang menjawab. Oh, baru dua orang. Ada lagi mungkin? Oke, baru dua. Oh, baru tiga orang yang menjawab. Dari 13 peserta sebenarnya terupdate. Apalagi? Dua kata saja tentang HOTS. Bagi yang belum, saya persilakan buka Google Chrome-nya, ketikkan menti.com, menti.com, masukkan angka 1909054. Terbatas 25 karakter, Pak. Iya, saya hanya meminta dua kata, bukan kalimat. Ya. Ya. Ada lagi? Memecahkan masalah, menganalisa masalah, terupdate, baik. Ya, sepertinya jaringan kita nggak apa-apa. Kita pelan-pelan saja. Ada 5. Oke, ada 5, bagus. Berpikir kritis, memecahkan masalah, menganalisa masalah, terupdate. Oke, ada 5, masih ada 5. Dan ini pemahaman dan penerapan HOTS di pembelajaran. Rata-rata di tahap kedua ya. Baik. Baik, mungkin masih ada lagi yang oke, ini ada lagi. Apa lagi tadi? Muncul satu. Oke. Baik, saya kembali lagi ke presentasi saya. Atau mungkin masih ada yang mencoba, Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan kalau gitu, ya. Baik, saya sudah mencoba meraba saja. Nah, contoh pembelajaran berbasis HOTS itu bisa semacam ini, Bapak Ibu. Jadi kita tidak langsung memberikan sebuah materi ke anak, tapi kita memancing anak untuk berpikir dulu, mengeluarkan ide-ide dia, mengeluarkan apa yang dia pahami terhadap materi yang akan dipelajari. Pada contoh kasus ini, karena kita materinya adalah HOTS, saya mencoba melemparkan apa yang dipahami tentang HOTS dan pemahamannya seberapa jauh. Tadi ada 2 orang yang menjawab tentang pemahamannya seberapa jauh dan 5 orang yang menjawab. Seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai jembatan untuk masuk ke materi. Jadi kita bisa memetakan kelompok mana butuh apa, kelompok mana butuh bagaimana. Caranya bagaimana itu bisa kita petakan. Itu salah satu contoh sederhana. Baik, saya lanjutkan materi saya. HOTS dalam RPP kondisi khusus atau masa pandemi, apakah mungkin? Jawabannya adalah pastilah mungkin dong. Tinggal bagaimana dalangnya merancang. Apalagi kita sudah sangat diberi kemudahan oleh kementerian, kita bisa menyusun RPP khusus untuk sintaks pembelajarannya dalam satu lembar. Untuk lampirannya silakan dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya sedetail mungkin. Tapi untuk sintaksnya kita bisa menyederhanakan dalam satu lembar. Apalagi ada kurikulum kondisi khusus juga. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Baik, saya lanjutkan. Mari menyegarkan ingatan tentang HOTS.
HOTS pertama kali kalau nggak salah, ingat saya, yang diangkat oleh Bapak Muhajir, Prof. Muhajir tentang taksonomi Bloomnya, sebelum digaungkan lagi oleh Bapak Anies Baswedan, bahwa ada 6 tingkatan berpikir pada manusia, khususnya anak-anak, mulai dari remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan membuat. Seperti itu. Nah, dalam kaitannya pembelajaran, HOTS-nya ini adalah higher order thinking skill, itu adalah proses berpikir kompleks. Kita mengharapkan anak-anak kita itu bisa berpikir secara kompleks. Karena apa? Tuntutan ke depan itu luar biasa. Jangankan berpikir kita ke depan. Hari ini saja kita harus berpikir kompleks bagaimana menangani anak, bagaimana membelajarkan anak, padahal kita tidak bertemu dengan mereka. Jadi mulai dari menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun presentasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental. Mengapa? Kata kunci aktivitas mental itu saya garis bawahi. Jikalaupun dia bisa menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, dan menganalisis dan membangun hubungan, tetapi aktivitas mentalnya jelek, itu sangat berbahaya. Seperti yang kita lihat, hari ini di Indonesia banyak sekali orang pintar, tetapi mentalnya kurang baik. Akhirnya banyak kebijakan yang salah. Jadi walaupun kognitifnya dia bagus, afektifnya harus tetap terjaga, dan ini sangat bisa dimaksimalkan di tataran jenjang dasar SD dan SMP seperti itu. Untuk penanaman sikap ini di SD yang saya kira paling kuat sekali seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, orientasi HOTS dalam berpikir higher order thinking skill ini ada tiga. Tiga ini berkaitan, sangat berkaitan. Yang pertama adalah transfer of knowledge atau memberi pengetahuan. Terus yang kedua adalah critical and creative thinking, kritis dan berpikir kreatif. Ini yang sampai detik ini, kalau Bapak Ibu guru masuk ke toko buku, mungkin belum pernah menemukan bagaimana cara menumbuhkan berpikir kritis, bagaimana cara menumbuhkan berpikir kreatif. Yang ada adalah menulis kreatif atau apa, tapi kalau berpikir kreatif itu tidak bisa. Karena apa? Itu adalah habitus atau kebiasaan. Jadi kebiasaan yang dia alami, dia akan bisa menimbulkan ide-ide apa, seperti itu. Dan pada lingkaran yang terakhir adalah 4C, yaitu kreatif, critical thinking, collaboration, communication. Di 4C ini yang sudah disinggung adalah kreatif dan critical thinking. Yang kedua bawah itu collaboration dan communication, ini kita yang kurang. Makanya saya sangat bersyukur sekali kementerian ini mencanangkan 4C ini. Karena collaboration, kita zamannya sudah zaman berkolaborasi lagi, bukan zaman berkompetisi lagi. Mungkin berkompetisi dalam event lomba, tetapi setelah lomba kita harus berkolaborasi membangun sebuah peradaban yang lebih baik. Khususnya di pembelajaran, kalau lebih disederhanakan, ada ranah yang kita kelola. Yang pertama adalah ranah kognitifnya, ranah afektif, dan ranah psikomotoriknya. Ini akan saya bahas satu persatu nanti. Khusus untuk ranah kognitif, ini saya yakin Bapak Ibu yang lulusan pendidikan atau pasti yang jadi guru pasti pernah kok mendapatkan pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Mungkin yang di terakhir ini yang jarang dipahami dengan baik. Pengetahuan faktual tentang fakta-fakta yang ada, konseptual ada teori-teorinya, prosedural ada tata urutan, metakognitif ini berkaitan dengan analisis dia, seperti itu. Ranah afektif dan psikomotorik. Gabungan antara orientasi HOTS dengan konseptual pembelajaran ini yang diharapkan bisa membawa Indonesia maju pada tahun 2045, sesuai dengan nawacitanya Bapak Presiden kita. Jadi pada abad 21 ini, anak-anak kita harus skillnya harus kuat. Kalau enggak, wah kita mengalami demografi yang luar biasa buruk. Tapi saya berharap enggak terjadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini saya coba pecah-pecah lagi, pilah-pilah lagi. Kita hanya menyegarkan ingatan aja sebelum nanti kita mencoba berproses, berpraktik, menuliskan. Yang pertama adalah transfer of knowledge. Ini diambil atau diadaptasi dari Bloom, yaitu ada 6 tadi, mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi, serta mencipta. Selama ini, yang sudah disadari oleh Kemendikbud dan mungkin Bapak Ibu guru dan mungkin saya juga, itu adalah anak-anak hanya sampai tataran memahami. Aplikasinya jarang. Menganalisis apalagi mengevaluasi kurang, apalagi mencipta.
Padahal ke depannya anak-anak yang kreatif yang bisa menciptakan sesuatu inovasi yang barulah yang dia menjadi pemenangnya. Seperti itu. Jadi marilah ayo kita ubah. Selain mengingat memahami, kita coba mereka untuk menerapkan, terus menganalisis dan menilai, mengevaluasi apa yang sudah mereka tampilkan itu dinilai, terus mencipta, membuat bentuk baru lagi. Itu untuk transfer knowledge-nya. Untuk berpikir kritis dan kreatifnya, itu dari John Dewey, itu ada 7, logika dan penalaran, terus menemukan informasi yang relevan, menilai kredibilitas sumber, menginterpretasi dan memprediksi data, membuat argumentasi, menilai inferensi, pengambilan keputusan, menghasilkan gagasan, ide produk dan produk yang baru. Untuk berpikir kritis kreatif ini sudah mulai dicanangkan awal tahun ini sebetulnya ya, di tahun 2020 melalui AKM. Literasinya anak-anak akan diuji untuk pemetaan. Jadi berkaitan dengan logika penalaran sampai dengan menghasilkan gagasan atau ide, itu sangat berkaitan dengan pemahaman. Selama ini anak-anak kita mulai jenjang SD atau mungkin TK ya, dijejalinya gadgetnya adalah gadget singkat. Maksudnya singkat adalah kata-kata singkat, yaitu game. Dia hanya bermain game aja tanpa ada wacana yang utuh, yang kompleks seperti itu. Beda dengan zaman kita. Zaman kita dulu kita mau mencari apa-apa harus mencari buku, seperti itu, membuka buku. Lah, zamannya anak-anak semua ada di HP-nya mereka. Mereka tinggal ketikkan apa di Google, ketemu semua. Makanya kalau guru sekarang tidak mau mengolaborasikan dengan berbagai macam cara, sangat eman sekali. Emannya adalah pada anak-anaknya, seperti itu. Terus untuk pemecahan masalahnya, itu mulai dari mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, mengidentifikasi irrelevansi apa yang tidak sama, seperti itu. Mendeskripsikan strategi untuk pemecahan masalah menggunakan analogi, memecahkan masalah menggunakan data, menyajikan solusi masalah. Kalau Bapak Ibu ingat, awal tahun, ini saya sekedar contoh ya, awal tahun Gojek berdiri, itu kan bombastis banget, bahwa mendobrak hal yang konvensional sekali, ojek yang biasanya ada di pangkalan didobrak dengan adanya teknologi aplikasi Gojek. Saya hanya membuat contoh aja, itu kan sebetulnya hal yang sepele, ada pada mata pelajaran matematika dan IPS, jarak dan peta dan mengukur Pitagoras, hanya itu aja. Itu dituangkan dalam sebuah aplikasi. Jadi kalau kita mau memberi contoh sebetulnya banyak untuk tahun ini kepada anak-anak. Ayo kita coba buat ini, kita coba buat ini. Seperti itu. Selanjutnya, ini untuk matriks pengetahuan, dimensi pengetahuan dan proses berpikir. Selama ini kita masih berkutat, dan saya mungkin ya terlalu banyak, mengingat, memahami, mengaplikasikan. Mengaplikasinya mungkin kalau ada event lomba, tapi kalau tidak ada event lomba kita jarang sekali. Terus, bersama, kita harus sering berdiskusi dengan teman guru, kita harus mencoba mau membuka bacaan kita, seperti apa sih menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta itu. Dengan penyederhanaan KD, khususnya pada materi, kita diberi keleluasaan penyederhanaan materi, kita bisa memilih materi apa yang sangat cocok untuk kita berikan anak-anak, dan yang sangat relevan dengan kondisi pandemik ini yang dia tidak usah keluar rumah, tapi bisa mencoba menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Seperti itu. Makanya ini saya blok kuning, itu inilah yang diharapkan untuk anak-anak kita bisa sampai pada tahap pengetahuan dan proses berpikirnya adalah menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Tidak hanya sekedar apa itu, bagaimana ini, tapi bagaimana caranya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, seperti itu. Terus coba terapkan. Nah, itu harus juga disampaikan kepada anak-anak. Selanjutnya, untuk proses keterampilan. Saya sudah melihat beberapa guru Kota Probolinggo, apalagi 2 tahun terakhir ini ada Inobel yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, itu luar biasa, sudah banyak guru yang melakukan atau mengajak anak-anaknya melakukan imitasi dan manipulasi. Saya berharapnya, ayo kita coba langsung sampai ke naturalisasi, yaitu menyelesaikan satu atau lebih keterampilan yang mudah. Kita coba hal yang lebih baru lagi, seperti itu. Imitasi adalah meniru, manipulasi adalah melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum. Presisi adalah ketepatan ya, proporsi, akurasi, itu harus sesuai. Terus artikulasi, memodifikasi, dan menggabungkan. Naturalisasi membuat baru kalau
pemahaman saya membuat hal yang baru lagi, tidak hanya sekedar imitasi dan manipulasi saja, tidak hanya bukan bentuk lain dari hal yang dipelajarinya. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya ada di sini. Jika materi kita sudah ditentukan, jika KD-nya kita sudah ditentukan, jika SKL-nya kita sudah ditentukan, maka caranya kita menyampaikan itulah yang harus kita olah. Di Permendikbud nomor 22 tahun 2016, untuk model-model pembelajaran menuju HOT yang bisa setidaknya mengangkat HOT, itu yang disarankan adalah 3, walaupun sebenarnya ada banyak ya. Yang disarankan ada 3. Yang pertama, pembelajaran penemuan berbasis penyingkapan atau penemuan, yaitu discovery atau inquiry learning. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis project atau project based learning. Semua materi atau semua KD itu kalau bisa memilih salah satu dari ini. Jadi kita bisa bergantian, misal KD 1 kita pakai yang model 1. Kita coba Bapak Ibu, kita berinteraksi nanti, kita coba apa sih ini kita bisa masukkan kemana, inquiry learning, anak-anak menemukan sendiri, atau kita bisa based learning, atau kita bisa membuat sebuah project bersama-sama dengan anak-anak. Baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak hanya 3 ini, masih banyak yang lain, tapi yang direkomendasikan adalah 3 ini. Yang lain apa? Bisa dengan jigsaw, NHT, make out match, think a pair share, example not sample, picture and picture. Tapi 3 itu yang tadi saya sebutkan di awal, itu yang sangat-sangat direkomendasikan oleh kementerian. Mengapa? Karena sintaknya pun juga jelas. Berkaitan dengan sintak atau langkah-langkah pembelajarannya, kita breakdown, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah penemuan atau penyingkapan dan atau penemuan, discovery learning. Untuk penyegaran kembali bahwa discovery learning itu adalah memahami konsep melalui proses intuitif. Karena untuk menemukan kembali sampai pada akhir sebuah kesimpulan. Langkahnya bagaimana? Kita beri sebuah rangsangan kepada mereka. Selanjutnya, mereka mengidentifikasi masalah, terus mereka membaca untuk pengumpulan data. Dari membaca, mereka mendapatkan sebuah data, mereka mengolahnya, terus dibandingkan dengan data yang lain, barulah mereka menarik sebuah kesimpulan. Untuk inquiry, itu secara sederhananya adalah meneliti singkat untuk anak, dengan waktu yang pendek juga. Sintaksnya bagaimana atau langkah-langkahnya bagaimana, mulai dari orientasi masalah, pengumpulan data, dan verifikasi. Ini bedanya. Jadi verifikasinya ikut di sintaks yang kedua. Terus pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian, dan formulasi eksplanasi, analisis proses inquiry. Jujur, saya tidak terlalu membaca KD-KD untuk tingkatan SD karena saya wilayahnya ranahnya adalah SMP. Tapi sekedar contoh saja, satu KD itu bisa untuk 3 model bisa. Tinggal kita kolaboratifnya bagaimana. Dan saya melihat SD itu kan tematik ya. 3 mapel atau 2 mapel bergabung jadi 1. Itu sangat luar biasa sekali kalau kita mau mengolaborasikan ini. Seperti itu. Lanjut, nanti kita biar bisa langsung interaksi. Untuk pembelajaran berbasis masalah, itu berarti kita melempar sebuah masalah untuk diselesaikan. Dan masalahnya itu harus kontekstual dengan lingkungan mereka. Jangan sampai lingkungan anak-anak kita pesisir, kita mengambil anak-anak yang di kota besar atau metropolitan atau gunung, seperti walaupun di Probolinggo ada gunung juga. Tapi kita harus kontekstual, relevan, dan bermakna bagi mereka. Sintaksnya bagaimana? Alat tahapannya bagaimana? Kita memberikan sebuah wawasan pada anak-anak terhadap satu masalah. Terus anak-anak diminta untuk mengorganisasikan atau mencoba membuat sebuah hubungan. Terus kita bimbing mereka untuk melakukan, terus mengembangkan dan menyajikan karyanya. Mereka harus tampil ke depan untuk menyajikan apa saja yang sudah mereka temukan. Dan kita minta mereka menganalisis dan mengevaluasi. Menganalisisnya bisa 2 cara. Dari kelompok itu sendiri atau siswa itu sendiri, juga bisa dari teman-teman yang lain. Seperti itu, untuk menemukan pemecahan masalahnya. Contoh sederhana, kalau yang problem based learning ini, kita bisa melihat ini saja mungkin. Kita ambil contoh kalau di pesisir itu kan pasti banyak ikan. Kita bisa ambil contoh, mengapa ikan, kalau secara sederhana ya, ikan merapat ke daratan pada waktu tertentu.
Anak-anak bisa bereksplor, dia akan mengunjungi pantai, dia akan membuka-buka buku, dia akhirnya menemukan sebuah kesimpulan sendiri. Jadi kita tidak memberikan sebuah simpulan di depan, anak-anak ikan akan berkunjung ke pantai jika pada kondisi tertentu, tapi kita berikan mengapa anak-anak berkunjung pantainya pada kapan saja, seperti itu. Mereka akan mencoba memecahkan masalah itu sendiri. Bisa dengan mereka mengunjungi langsung pantai itu, atau mereka membaca referensi untuk membandingkan, seperti itu. Mereka akan melakukan sebuah penyelidikan, menyajikan karya, mendapatkan balikan dari teman-temannya, dan mendapatkan pemecahan masalah terhadap yang disampaikan oleh guru tadi. Baik, yang terakhir adalah berbasis project. Ini yang sangat mudah dan sangat sering dilakukan oleh guru. Jadi anak-anak kita berikan sebuah proyek untuk menyelesaikannya dalam suatu jangka waktu tertentu. Semua mata pelajaran sangat bisa, mulai dari agama sampai dengan PJOK, itu sangat bisa. Jadi sintaksnya adalah memberikan sebuah pertanyaan mendasar tanpa kita memberi sebuah teori, mereka akan mencarinya, terus mereka mendesain perencanaan produknya. Produk di sini bukan dalam bentuk produk harus jadi seperti itu ya, tapi secara produk konsep atau ide pun juga. Jadi mendesain sebuah kemasan, membuat iklan kemasan, itu juga bisa seperti itu. Terus menyusun jadwalnya, mereka harus tahu cara menyusun jadwal. Oh, aku hari ini harus ngapain, besok harus ngapain, lusa harus ngapain, minggu depan sejauh mana saya, itu harus, mereka harus bisa. Dan guru bisa berpartisipasi pada dalam penyusunan jadwal itu. Kalau kamu diberi tugas anak-anak dalam waktu 1 minggu, kamu akan mengerjakan pada hari kapan saja. Karena apa? Seperti yang kita ketahui hari-hari ini, banyak orang-orang yang bekerja SKS, sistem kebut semalam. Jadi dikerjakan semalam jadi gitu kan ya. Itu karena memang beliau-beliau tidak dibiasakan pada masa kecilnya menyusun program. Nah, di PBL ini kalau anak-anak sering kita ajarkan dengan model pembelajaran berbasis project based learning ini, anak-anak akan terbiasa membuat jadwal. Terus monitoring keaktifan dan perkembangan proyek, itu kita lihat sejauh mana, kita meminta laporan seperti apa, menguji hasil dan evaluasi pengalaman belajar. Kita melihat pemahaman mereka dari mengerjakan proyek itu seperti apa. Baik. Nah, selanjutnya, kalau itu penyegaran kembali ingatan kita tentang HOTS dari buku pegangan HOTS yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Langkahnya bagaimana untuk menyusun pembelajaran berbasis HOTS? Langkah ini mau tidak mau kita harus berbicara RPP-nya, kan gitu. Rencananya seperti apa? Rencana pembelajarannya seperti apa? Hanya 3 langkah. Yang pertama adalah menentukan target pada KD. KD kita yang akan kita ajarkan apa? Oh, urutannya sudah ada karena saya yakin Bapak Ibu sudah menyusun RPE di awal tahun pelajaran. Maka kita sudah bisa memetakan KD pengetahuan dan KD keterampilannya. Terus target pada KD itu apa? Berbicara target pada KD, kita bakal berbicara pada SKL-nya, standar kompetensi lulusannya. Kita lihat, oh di dalam KD ini diharapkan siswa mampu begini loh. Itu kita tinggal tuliskan aja. Selanjutnya, ini yang mungkin membutuhkan kita berpikir, yaitu kita mengisi tabel ini. Kalau KD pengetahuan dan keterampilannya sudah ketemu, maka tingkat kompetensi KD-nya seperti sejauh apa? Proses berpikirnya C berapa? Dimensi pengetahuannya ada di mana? Proses keterampilannya P berapa? Itu juga berkaitan dengan proses berpikir dan keterampilan di tabel sebelahnya, di kolom sebelahnya. Nah, di materi dan submateri. Untuk kurikulum sederhana dari khusus pandemik ini, kita bisa meminimalkan, bukan menuntaskan kurikulum, tapi kita menyampaikan materi yang esensial. Materi yang esensial sudah ada, maka kita tinggal pilihkan mana yang sangat-sangat sesuai dengan kondisi anak kita. Seperti itu. Kondisi anak kita, Bapak Ibu yang tahu sendiri. Oh, anak saya punya gadget sekian, gadgetnya begini. Oh, rumahnya begini. Oh, wilayah rumah anak saya ada di sekitar ini. Oh, pekerjaan orang tua dari anak saya adalah begini. Itu bisa dipetakan. Dan saya yakin kalau untuk SD kan 6 tahun. Kalau SMP hanya 3 tahun. Maka data itu saya yakin sudah ada di Bapak Ibu guru. Antar wali kelas bisa saling berhubungan. Seperti itu. Nah, di IPK, indikator pencapaian kompetensi, ini ada 3. Yaitu penunjangnya, materi penunjangnya bagaimana, kuncinya di mana, pengayaannya bagaimana. Ini mau nggak mau kita harus isi, Bapak Ibu.
Jadi kalau anak-anaknya mampu, maka bisa kita langsung arahkan ke pengayaan. Tapi kalau anak-anaknya belum mampu, maka kita yang menunjang lebih banyak. Kalau di jenjang SD mungkin hanya 1 kelas paralel atau 2 kelas paralel ya. Kalau di SMP kan saya bisa sampai 7 kelas paralel. Itu bervariatif sekali. Antar kelas berbeda. Walaupun sama-sama kelas 7 atau kelas 9-nya sangat berbeda, perlakuan antara kelas 7A sampai kelas 7H itu sangat berbeda sekali. Nah, di sini keuntungannya Bapak Ibu guru SD dengan jumlah siswa yang dapat dimonitoring dengan jelas, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan wali kelas terdahulu untuk memetakan apa saja sih yang dibutuhkan anak-anak ini. Nah, seperti itu. Baik, langkah yang ketiga itu adalah mengaplikasikan model pembelajaran tadi. Model pembelajarannya sudah ada, sintaksnya sudah ada. Kita tinggal copy paste sebetulnya, kita tinggal copy dan kita menjalankan. Terus penilaian, ini yang perlu kita berpikir lagi. Kalau untuk di sumber belajar dan media, ini kita bisa mencari. Untuk sumber belajarnya kita bisa mencari di YouTube, Google banyak sekali, atau kita minta pinjam kepada teman, atau yang lebih bagus sekali adalah Bapak Ibu membuatnya sendiri. Karena Bapak Ibu gurulah yang tahu kondisi pesertanya, seperti itu. Untuk kegiatan pendahuluan inti penutup, Bapak Ibu bisa mengambil dari model pembelajarannya tadi, sintaks-sintaksnya atau tahap-tahapannya itu diambil, seperti itu. Hanya 3 langkah itu. Untuk contohnya bagaimana? Contohnya semacam ini Bapak Ibu. Contoh pembelajaran, perencanaan pembelajaran berbasis SWOT. Baik, ini saya ambil KD IPA kelas 4. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan. Jadi anak-anak harus tahu hubungannya apa, bentuk dan fungsinya, fungsi tangannya bagaimana, fungsi kakinya bagaimana, fungsi hidungnya bagaimana, baik pada hewan maupun tumbuhan. Untuk KD keterampilannya atau KD 4 adalah menyajikan laporan hasil pengamatan. Jadi ketika anak-anak sudah mengamati, misal mengamati ayam, kambing, mereka harus melaporkannya seperti itu. Nah, ini matriksnya, dimensi pengetahuannya, menyebutkan faktualnya, dia menyebutkan bentuk dan fungsi. Itu masih C1, mengingat. Terus untuk dimensi berpikirnya memahami, dia menjelaskan fungsinya. Oh, kalau kakinya berfungsi sebagai ini. Itu kita nanti kaitkan dengan konseptualnya, secara teorisnya seperti apa. Terus untuk C3-nya mengklasifikasi bentuk bagian tubuh, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Itu berkaitan juga dengan prosedural, urutan seperti itu. Terus analisis hubungan antara bisa lihat. Ini lebih detail lagi, kalau kita mau breakdown lagi, itu semacam ini. Tadi menganalisis tingkat berpikirnya adalah kognitifnya atau pengetahuannya, menganalisis hubungan. Maka tingkat berpikir KD-nya berada di C4, dia adalah menganalisis. Di C4 ini, menganalisis. Tingkat berpikir keterampilannya itu menyajikan, maka dia ada di presisi atau P3. Jadi dia menyajikan laporannya sesuai atau tidak, akurat atau tidak, tepat atau tidak, dengan konseptual dan faktualnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya penentuan proses berpikir pengetahuan itu ketika dia di proses berpikirnya adalah menganalisis, tadi sudah berada di level kognitif penalaran, berada pada C4. Menganalisis dimensi pengetahuannya adalah prosedural, yang artinya dan menentukan bagaimana bagian itu berhubungan. Jadi dia melihat sebuah bentuk hewan utuh, terus dia pecah, terus dia mencoba menghubungkan lagi. Ini dengan ini hubungannya apa? Ini dengan hubungannya apa? Seperti itu. Dikaitkan dengan menganalisisnya, maka diperlukan C1, C2, C3 untuk mendukung, menunjangnya. Jadi dia harus bisa menyebutkan dulu, dia harus menyebutkan fungsinya dulu, baru dia bisa memecahnya, kemudian menggabungkan kembali. Seperti itu. Rumusan indikatornya yang pertama menyebutkan pasti bentuk dan fungsinya, penunjangnya ya. Terus menjelaskan, mengklasifikasikan, dan yang terakhir tujuan utama dari KD ini adalah menganalisis. Dia bisa terampil dalam hal analisis. Kuncinya di situ. Seperti itu. Jadi harus didasari dulu C1 menyebutkan, menjelaskan, mengklasifikasi sampai menganalisis. Kuncinya harus ketemu. Kita tidak bisa meminta anak-anak coba analisis. Itu
kaki mengapa 4? Tidak bisa, dia harus tahu dulu mengapa kambing, ada bagian apa saja di kambing itu. Nah, itu dia harus tahu dulu. Menyebutkan, menjelaskan klasifikasi, baru dia bisa menganalisis. Seperti itu. Lanjut, desainnya seperti apa? Desain pembelajarannya, kalau ini discovery learning, saya ambil contohnya adalah discovery learning atau menemukan kembali ya. Dimulai dari mengamati hewan dan tumbuhan di sekitarnya, bisa di rumah atau di sekolah. Kalau kondisi pandemi ini kan dia di rumah ya. Kita minta, nak kamu punya hewan peliharaan atau tidak? Kalau tidak punya, nak kamu punya tumbuhan yang kamu senangi nggak di rumahmu? Diminta mereka untuk menyebutkan yang diamati itu bagian-bagiannya itu apa saja, bentuk-bentuknya apa saja, terus fungsinya apa saja. Mau tidak mau ketika dia diminta untuk menyebutkan fungsi, dia akan membuka buku Bapak Ibu. Terus menuliskannya. Itu bisa diberikan sebuah lembar kerja yang nanti mungkin kita bisa kaitkan dengan Padlet ya. Terus yang kedua, C2-nya adalah menjelaskan. Kegiatan berikutnya adalah setelah dia berhasil menyebutkan dan menjelaskan fungsinya, mereka diminta untuk berkelompok, kalau bisa berkelompok. Kalau nggak bisa, individu. Tapi sebetulnya, walaupun kondisi pandemi, kita bisa berkelompok secara virtual kan. Bisa melalui Padlet yang akan kita bahas besok pagi. Mereka menjelaskan fungsi-fungsi tumbuhan dan menuliskannya. Setelah menyebutkan, mereka menjelaskan. Terus mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan di sini, itu dari LK1 dan LK2, mereka mencoba membuat sebuah stick note untuk membagi-bagi seperti itu. Jadi mereka harus bisa memilah-milah bagian-bagian yang diamati tadi. Selanjutnya mereka diminta untuk menganalisis. Hasil klasifikasi yang pada LK3 tadi itu dianalisis untuk dicari hubungannya. Ini bisa menggunakan peta konsep itu, model diagram peta konsep. Ini berhubungan dengan A, berhubungan dengan B, B berhubungan dengan C. Itu bisa. Dan mereka diminta untuk mengomunikasikannya. Mengomunikasikannya bisa lewat paparan tulisan kalau sekarang, atau mungkin kalau siswa Bapak Ibu mampu dalam bentuk video, diminta menyajikan dalam bentuk video. Seperti itu. Jika takut kalau bentuk tulisan dikopas oleh temannya, minta mereka untuk membuat paparan dalam bentuk video singkat 1 menit atau 30 detik apa yang dianalisisnya. Seperti itu. Nah, itu saja yang saya ingin sampaikan. Hari ini saya inginnya Bapak Ibu langsung praktik ya. Atau mungkin gini, kita buka sesi tanya jawab dulu. Sesi tanya jawab dulu Pak Jaya. Kita tanya jawab dulu, kita berbincang-bincang dulu sebelum Bapak Ibu praktik. Ya. Saya berharap Bapak Ibu nanti sambil menunggu kita berdiskusi bisa membuka laptopnya biar kita bisa, Pak kalau saya punya gini, ini bagaimana? Karena jujur, saya tidak akan bisa memberikan contoh langsung real karena kita memang jenjang ranahnya berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu menyebutkan KD, kita bisa berdiskusi langsung seperti itu. Nggih, monggo Pak Jaya. Ya. Terima kasih Pak Yoyo untuk pemaparan dan penjelasannya mengenai pembelajaran HOTS. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Tadi sudah ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan dari Bu Mai. Mungkin bisa ditanggapi nanti Pak Yoyo ya. Saya bacakan di chat karena di Bu Mai sepertinya audionya kurang masuk ya Bu Mai. Coba Bu Mai bisa dengar suara saya? Ya, di unmute Bu Mai, coba di unmute dulu Bu Mai. Sudah, oh sudah katanya Pak Yoyo. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Mai, yaitu bagaimana sih contoh aktivitas mental siswa yang bisa dilihat ketika guru melakukan pembelajaran daring. Selama ini kan hanya guru memberikan materi Pak Yoyo ya, tidak mengerti, tidak tahu aktivitas yang dilakukan siswa, apakah materi dan tugas itu dikerjakan sendiri atau dikerjakan orang tua, kan kita tidak tahu. Artinya kan seperti itu. Monggo mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Yoyo. Terima kasih Pak Jai. Terima kasih Bu Maya. Contoh aktivitas mental siswa yang bisa dilihat oleh guru ketika pembelajaran. Kalau berkaitan dengan aktivitas mental, maka kita berbicara tentang sikap motivasi. Dalam
pembelajaran yang sangat bisa tahu dengan detail itu adalah guru sesuai dengan amanat kementerian, itu adalah guru-guru pada bidang agama, BK, itu yang bisa mengetahui. Kalau guru mapel tertentu dia tidak bisa mengetahui, dia hanya bisa mengetahui prosesnya saja. Karena apa? Beda wilayahnya. Jika kita melihat aktivitas mental, karena mental berbicara dengan apa yang tidak terlihat, seperti itu. Itu yang bisa menguji adalah tatarannya guru bimbingan konseling, guru pendidikan agama, dan PKN. Karena mereka pada kurjab itu mereka dibekali itu, seperti itu. Contoh begini, guru agama memberikan tugas sholat, seperti itu. Dia akan tahu anak ini sholat apa tidak, dia akan bisa mengeceknya dengan mungkin, ayo pada pertanyaan-pertanyaan, pada kegiatan ini kamu melakukan apa, pada kegiatan ini melakukan apa, itu bisa. Tapi kalau pada guru mapel tertentu dia tidak bisa, karena guru mapel semisal bahasa Indonesia, matematika, dia hanya condong lebih ke materi. Walaupun kita diberi guru mapel yang lain itu diberi amanat untuk memperhatikan aktivitas mental, tapi kita tidak bisa melihat aktivitas mentalnya secara sendiri, harus secara satu keseluruhan. Kalau saya yang pernah saya lakukan, saya sering hanya menanyakan, kamu jujur apa tidak? Seperti itu. Kamu sudah melakukan ini dengan benar atau tidak? Terus selain itu saya sistem contoh pembelajaran, contoh presensi. Presensi itu saya tutup sekian waktu saja. Jadi tidak bisa mereka mengerjakan lebih dari waktu. Minggu-minggu ini kan ada penilaian di sekolah saya. Itu anak-anak yang terlambat 1 menit saja itu tidak akan bisa masuk. Walaupun dia mengatakan, Pak, saya mengerjakan dari awal. Oh, berarti dia kalau mengerjakan dari jam awal, jam saya dari 7:30 sampai jam 8:30. Mengerjakan jam 1 jam untuk 5 soal. Dia kalau mau benar-benar serius, 15 menit sampai 30 menit selesai. Tapi kalau lebih dari 1 jam, berarti dia pasti menunggu jawaban dari rekan yang lain atau membuka buku. Kalau berbicara jaringan, kita bisa memetakan karena apa? Anak-anak meminta kartunya berdasarkan request-nya sendiri, bukan sekolah yang menentukan, seperti itu. Jadi kesimpulan dari saya untuk aktivitas mental yang bisa sangat jelas melihat itu adalah pendidikan agama, BK, dan PKN. Saya di sini tidak punya kompetensi untuk berbicara masalah itu. Walaupun tahu, karena saya takut mengalihkan yang salah, seperti memberitahukan yang salah. Karena itu tatarannya adalah psikologi, Pak Jaya. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Karena di sini peserta kan guru SD, di mana pada guru SD itu guru yang multi talenta. Oh iya, betul. Jadi semua aspek itu dinilai, mulai dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 itu semua aspek dinilai sama wali kelas. Kalau diizinkan nanti saya berikan bukunya, nggih. Saya berikan bukunya kepada Pak Jaya biar bisa mengedarkan kepada teman-teman di SDN Sukabumi 4. Nggih. Saya ada bukunya untuk psikologi itu. Jadi silakan dibaca. Seperti itu. Itu ada buku-buku yang saya pakai untuk memahami psikologi anak. Seperti itu. Nggih. Oke, mungkin dari Bapak lain, monggo kalau ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita hari ini, kami persilahkan. Bu Fenty, monggo Bu Fenty. Sambil menunggu pertanyaan, saya akan mencoba men-share LK kepada Bapak Ibu di kolom chat, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download, bisa mencoba mengisinya, terus kita diskusikan bersama. Bisa langsung bertanya berarti nanti ini Pak Yoyo ya. Itu ada yang perlu didiskusikan, nggih. Nggih. Siap Bapak Ibu, monggo. Atau mungkin saya full, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Bapak Ibu, RPP-nya sudah dari 3 model yang disarankan oleh Kemdikbud, mana yang kira-kira sudah dibuatnya atau dipakainya? Audionya bisa dihidupkan semua Bapak Ibu. Boleh dihidupkan, boleh dihidupkan. Boleh dihidupkan. Audionya boleh dihidupkan.
Christine? Halo Bu Christine, terdengar suara saya. Kok dimatikan lagi? Oh, nggak dihidupkan audionya? Ya, di kolom chat sudah saya kirim, itu LK yang bisa di-download. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Ya, monggo. Ya, terima kasih Pak. Kopi dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya Pak Jaya? Sangat terdengar. Dengar jelas. Iya. Oke, terima kasih Pak. Pak Yoyo, salam kenal dari saya Ibu Ovi Sukabumi 4. Yang mau saya tanyakan mungkin hampir sama dengan Bu Mai, cuma berbeda sedikit Pak Yoyo. Kalau tadi Bapak menjelaskan tentang cara berpikir anak-anak masih sampai C2, hanya sampai memahami, itu benar-benar terjadi Pak pada kami guru SD. Kalau mungkin saya salah bisa dikoreksi Bapak Ibu. Kalau kelas rendah memang hanya sampai segitu Pak. Untuk mengaplikasikan dan tingkatannya lebih tinggi susah atau sulit karena mungkin juga pengalaman saya juga belum terlalu banyak untuk mengajak anak-anak bisa berpikir HOTS ini Pak. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi Bapak mengatakan bisa kalau anak-anak di dekat pantai bisa melihat ke pantai dan lain sebagainya gitu nggih Pak nggih. Nah, kalau ini sekedar sharing pengalaman dulu Pak. Kalau di tempat kita itu anak-anak yang seperti itu sebetulnya bisa kalau orang tuanya itu mau mengajak, terus juga mau open, ayo mengikuti anak-anak kemana, harus anak-anak diberi tugas oleh guru. Contoh misalkan harus mencari kalau kelas 3 itu ada Pak panel surya, anak-anak melihat, memahami, mempelajari dari mana kok bisa matahari itu menyimpan listrik dan lain sebagainya, itu ada sebetulnya di kelas 3. Hanya saja kami guru ini di sini hanya sebatas mengenalkan lewat gambar dan mengenalkan lewat itu loh di situ. Tapi anak-anak untuk jalan sendiri ke sana kok kayaknya gimana ya Pak ya? Melepas anak-anak itu kita menyuruh kamu bisa lihat sama orang tuamu. Orang tuanya diajak, "Ma, ayo lihat di sini sama Bu Guru disuruh begini." Nah, nanti orang tuanya, "Oh, saya kok ngerepoti lah." Kalau orang tuanya itu mau, enak Pak. Kita bisa anak-anak bisa mengaplikasikan, paling enggak bisa C3. Tapi kalau orang tua juga tidak mendukung, nah ini yang susah. Nah, ke pertanyaan Pak, mungkin bisa sharing Pak Yoyo, caranya kalau di SM mungkin juga bisa di SMP atau di sekolah-sekolah yang lain yang pernah Pak Yoyo datangi, cara mereka itu bagaimana untuk menselaraskan antara guru dengan orang tua, sementara kita juga paham kesibukan orang tua di luar, tidak hanya mendampingi anak, apalagi di masa pandemi seperti ini, anak harus tinggal di rumah, kadang pun juga orang tuanya bekerja, jadi anak-anak tinggal di rumah, apa yang dipelajari anak kita juga tidak tahu, kita hanya bisa memberi, ini, mengajak ini, tapi untuk mengaplikasikan masih sangat-sangat jauh Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sekedar sharing aja mungkin Pak dari pertanyaan saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ovi, mungkin bisa langsung dilanjuti ya Pak. Baik, baca ya. Terima kasih. Bu Ovi ya tadi kalau nggak salah. Oke, Bu Ovi. Baik Bu Ovi, mungkin kalau saya mempunyai idenya begini. Kalau tadi melihat panel surya ditemukan di beberapa daerah di sekitar sekolah atau yang kalau kita membiarkan anak-anak, kita khawatir karena anak-anak usianya begitu. Maka kita harus sebagai guru, sebagai pihak sekolah harus mengadakan yang namanya kalau dalam kosakata saya adalah duduk bersama dengan wali murid. Kita berikan mereka opsi untuk studi kunjung.
bukan studi wisata ya, studi kunjung pada tempat-tempat tertentu. Tapi harapan saya tidak hanya satu mapel saja, tapi beberapa mapel itu bisa bereksplor di situ juga, seperti itu. Dan itu bagaimana memulainya? Maka memulainya pada perencanaan di awal tahun. Kita waktu memecah KD atau analisis KIKD itu kita duduk bersama, mana ya yang kira-kira bisa kita kolaborasikan. Kalau mungkin berkaitan dengan biaya, kalau satu kelas sedikit mahal, maka kita bisa 2 kelas, seperti itu kan, kita bisa lebih tekan sekali. Dan itu fungsinya sekolah, kita jembatan kolaborasi dengan orang tua. Saya yakin kok, walaupun ada yang menolak, tapi tidak sedikit yang akan setuju. Kalau kita memberitahukannya dengan enjoy, dengan harapan ini loh, kita akan membekali kepada siswa kita, seperti itu. Kalau itu ide saya yang pertama. Ide yang kedua, kalau dari Bu Evi tadi saya menangkap masih mengenalkan lewat gambar, gitu. Kalau bisa lewat video juga. Kalau semisal opsi yang pertama tadi sangat kurang, maka kita bisa menampilkan lewat video. Kita bisa LCD yang dimiliki sekolah. Ya memang berat sih. Neneng saya itu kalau tiap hari itu, kalau waktu pembelajaran umum ya, ini saya katakan pembelajaran umum, saya tiap hari itu bawa tenengan itu speaker LCD kemana-mana. Karena di SMP yang di tempat saya sekarang ini LCD-nya belum terpasang semua. Jadi saya tanya kemana? Biar apa mereka tahu? Karena apa? Wayang semisal ya. Wayang saya ada beberapa yang akhirnya ketika memang dipegang anak-anak rusak. Saya hanya bawa beberapa aja, 2 atau 3, yang lainnya saya tunjukkan lewat tampilan video. Jadi mereka bisa merasakannya detail seperti itu. Baik. Nah, kalau berkaitan dengan kondisi sekarang ini, kalau saya boleh bertanya kepada Bu Ovi, pada materi panel surya tadi, adakah contohnya yang bisa ditemukan di rumah anak-anak? Bukan panel surya pada bentuk yang besar ya, tapi panel surya yang kecil aja. Itu adakah yang bisa ditemukan di anak-anak di rumah? Pak. Oke, ya betul. Kalkulator itu kan ada ya yang kecil gitu kan ya? Kalkulator tanpa baterai. Betul. Atau jam juga bisa. Oh iya, jam. Itu kan mereka dekat dengan anak-anak seperti itu. Jadi boleh kita memberi contoh yang besar, tapi ketika di kondisi sekarang ini memang gurunya yang dituntut untuk benar-benar mikir apa ya yang cocok dengan anak-anak saya. Itu harus mau nggak mau. Seperti itu. Betul. Jadi bisa kalkulator, bisa jam. Tadi saya menemukan itu di yang keluar di kepala saya itu ada senter. Senter anak-anak itu punya barang yang unik-unik. Senter solar. Mungkin kita itu tidak punya, tapi anak-anak itu punya barang-barang yang unik. Salah satu caranya adalah Bapak Ibu Ovi atau Bapak Ibu yang lain bisa mengidentifikasi, tanya ke kamu di rumah itu punya barang apa saja. Barang-barang yang kamu sukai itu apa saja. Mereka kan mendaftar. Begitu mereka mendaftar, mereka memberikan, itu kita sebagai guru bisa menelaahnya. Oh ini yang ada ininya, oh ini yang ada ininya. Seperti itu. Oke, seperti itu Bu Ovi. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa membantu saya juga. Di sini kita berdiskusi. Oke Pak, terima kasih. Siap. Sudah cukup Pak. Oke, matur nuwun. Jelas. Oke, terima kasih juga Pak. Dapat gambaran Pak saya. Ya, terima kasih Bu Ovi, terima kasih Pak Yoyo. Saya boleh berdiskusi juga Pak Yoyo? Oh, sangat boleh Pak Jaya. Waduh, ini rekan lama ini. Jadi begini Pak Yoyo, pada prinsipnya seorang guru itu kan punya naluri mengajar, naluri memberikan tugas pada anak-anak. Naluri tersebut sebenarnya sudah muncul. Tugas ini nanti yang mengerjakan siapa? Itu pasti muncul. Siswa sendirikah atau nanti tugas ini pasti dibantu orang tua. Itu sudah tergambar sebenarnya. Cuman pada kenyataannya kita kan tidak atau kadang tidak memikirkan tugas yang kita berikan ini yang ingin dicapai adalah hasil, biasanya nilai, tanpa tahu prosesnya. Yang penting misal suatu contoh kita kasih tugas melalui Google Form, ya tinggal klik aja pilihan jawabannya. Itu kan sudah sangat bisa diprediksi bahwa
tugas itu sangat bisa dibantu oleh orang lain, orang tuanya yang ngeklik, orang tuanya yang baca soalnya. Tapi misalkan hal lain yang misalkan kita inginnya itu proses yang kita harapkan, termasuk pada penilaian sikapnya, bahwa anak ini benar-benar jujur mengerjakan, ya jangan kasih tugas yang bentuknya Google Form. Berilah tugas yang lebih pada anak itu harus mengamati dulu suatu permasalahannya, baru kemudian bisa menyimpulkan dan mencari solusinya. Kalau tinggal klik seperti Google Form, saya rasa kebanyakan memang orang tua. Ya, kita juga harus melihat juga bahwasanya tugas yang kita berikan itu dikerjakan kapan. Kalau misalkan pagi, tidak semua anak kan pegang HP. Jadi bisa juga orang tuanya. Jadi naluri-naluri seperti ini sebenarnya sudah ada dalam diri kita, cuman kita memetakan saja kapan atau tugas seperti apa yang kira-kira yang ini siswa itu sebenarnya kita sudah punya naluri. Mungkin itu aja tambahan atau gambarannya selama ini. Terima kasih. Monggo yang lain. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada yang didiskusikan. Di kolom chat sudah ada Bapak Ibu ya. Nanti jangan lupa untuk mendownload itu, LK itu. Diisi dengan sederhana aja nggak apa-apa, singkat saja juga nggak apa-apa. Terus kita bisa diskusi seperti itu. Jadi KD yang dipilih mana, model yang cocok apa ya kira-kira. Nah, saya berharapnya kan kita itu membuat rencana yang memang buatan kita sendiri yang sesuai dengan karakter siswa kita, seperti itu. Dari Bu Mai, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi dari Bu Mai. Belum bisa gabung audio, jadi saya bacakan saja. Persepsi saya setelah mendengar jawaban dari Pak Yoyo, ternyata pembelajaran yang selama ini kita lakukan sangat kekurangan dalam melihat aktivitas mental. Pembelajaran yang selama ini kita lakukan itu untuk mengumpulkan tugasnya agak longgar. Misalnya tugas diberikan hari Senin, pengumpulan hari Sabtu. Hal ini karena ada beberapa siswa yang Android-nya gabung dengan orang tua. Kadang menunggu orang tuanya pulang. Bagaimana solusinya, Pak? Baik, terima kasih Bu Humaya. Perlu disadari saat pandemi ini kita mengenal dua pembelajaran, yaitu yang pertama sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu kita langsung berinteraksi dengan siswa. Kalau asinkronus kita anak-anak bebas memilih waktunya, mereka bebas memilih mengumpulkan tugas kapan, itu asinkronus. Lah, untuk kategori wilayah ini, ibu bapaklah yang punya kewenangan. Kewenangannya dari mana? Dari analisis diagnosis awal. Kementerian pada awal bulan Juli, kalau nggak salah ingat, itu mengeluarkan analisis konektif awal. Jadi diharapkan sekolah itu mengadakan analisis pada siswanya kemampuannya seperti apa. Terus setelah itu dibuatlah sebuah keputusan, kebijakan. Jadi kita tidak hanya sekedar memberi tugas dan memberi kelonggaran, tapi kita juga membiasakan tertib, disiplin, tepat waktu. Contoh kalau di saya, ini bisa dicek, banyak wali kelas yang komplain ke saya memberi tugas itu 2 minggu, tugas proyek, membuat video 1 menit, durasi 1 menit, membuat project video durasi 1 menit. Jika dia tidak mengumpulkan pada minggu yang terakhir, nama dia akan terdelete otomatis. Karena di sekolah saya memakai LMS ya, Learning Management System Microsoft Teams, itu anaknya akhirnya kebingungan. Akhirnya anaknya dia mencoba absen nggak bisa, mengumpulkan nggak bisa, berkomentar tidak bisa. Dia datang ke sekolah menemui wali kelas menemui saya. Akhirnya kita ngobrol, kita buat kesepakatan lagi. Ayo, kita maunya gimana? Yang penting anak-anak tetap proses belajarnya tetap berjalan. Kita tetap bisa mengajarkan kedisiplinan, kita tetap bisa mengajarkan kepatuhan seperti itu. Walaupun untuk materi kita berkurang seperti itu. Jadi memang
mau nggak mau kita harus membuat sistem walaupun sesederhana WA, kita buat sistem seperti itu. Ya, baik, pada intinya adalah betul Pak. Antara orang tua dengan murid juga. Memang penting komunikasi ini dibangun supaya apa? Kebutuhan, keinginan guru bisa tersampaikan, keinginan orang tua wali murid juga tersampaikan, ada titik temu di sana. Mungkin lanjut berikutnya, ada lagi yang perlu disampaikan Bapak Ibu atau pengalaman-pengalaman mengajar selama daring ini, mumpung kita ada narasumber, kita bisa saling berbagi, mencari solusi, permasalahannya segera bisa diatasi, paling tidak ada gambaran bagaimana sih pembelajaran daring selama ini yang terjadi di sana misalkan, atau yang terjadi di sekolah kita, bisa kita sampaikan, mumpung kita di forum ini, mungkin ada pemecahan. Kalau boleh cerita Pak Jaya, saya hari Selasa ada di Kediri, ngisi di Kediri, itu sempat juga berbincang-bincang di sana. Itu mereka ada beberapa guru SD itu mengalahi dengan guru kunjung. Karena memang sangat-sangat terbatas fasilitas yang dimiliki oleh orang tua yang tidak bisa menyediakan, maka guru melakukan guru kunjung dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Itu juga bisa diambil. Tapi kalau saya kemarin itu sempat saya tanya, kan kabupaten itu wilayahnya luas loh. Kalau kabupaten kan wilayahnya luas, ya mau tidak mau Pak, kita untuk menjaga anak-anak kita. Kreseknya tadi. Terus saya pikir wah ini bisa ini diadaptasi di Kota Probolinggo, karena Kota Probolinggo wilayahnya kecil, terus kita bisa mengelompokkan per 5 Foto dulu Pak. Per 5 per 4 siswa itu kita kunjungi mereka seperti itu. Bagi siswa-siswa yang memang tidak dikendalikannya susah seperti itu. Tuh. Oke, monggo lanjut saya pandu Pak Jaya, sepertinya ada tamu. Bapak Ibu, saya inginnya di sini diskusi banyak. Pak Yoyo. Monggo. Nggih, menanggapi yang tadi Pak untuk wilayah Kediri nggih. Apakah di kota, tapi ini saya yakin bukan menangnya Bapak yang menjawab sebetulnya, mumpung ada Pak Marji. Apakah Kota Probolinggo boleh Pak seperti itu, kita guru-guru ini mendatangi rumahnya murid untuk mendampingi anak-anak? Karena selama yang saya tahu di masa pandemi ini, pembelajaran itu lewat daring. Luring hanya tidak boleh mendatangi, intinya kita tidak boleh mendatangi rumah siswa gitu Pak, atau anak-anak berkumpul. Nah kalau kita mendatangi satu-satu otomatis berat di waktu. Kalau ongkos mungkin ya sudah kita ngalai lah Pak ya sebagai guru, tapi waktu yang kita berat, satu anak 1 jam. Satu hari kita cuma dapat berapa anak kan begitu. Tapi kalau kita mengumpulkan berkelompok seperti itu kan mungkin enak, bisa. Nah, tapi apakah di kota ini boleh seperti itu Pak Yoyo? Ini mumpung di forum ada Pak Marji. Terima kasih. Kalau saya pribadi Bu, saya di 98 kesiswaan, saya itu sering kunjungi siswa saya Bu. Yang rewel-rewel itu saya kunjungi semua Bu. Jadi memang karena tetap protokol kesehatan saya jaga, karena saya termasuk kategori rawan, anak-anak kategori sehat seperti itu. Jadi tetap saya hubungi orang tuanya, saya ingin bertemu pada pukul sekian, saya kunjungi tepat waktu seperti itu, dan ngobrolnya pun harus di luar, bukan di dalam ruangan seperti itu. Kalau saya pribadi boleh. SMP 8 sudah Pak ya? Sudah. Malah wali kelas itu ke minggu ke berapa ya? Agustus minggu kedua itu terjun semua ke lapangan. Keliling gitu, mencari anak-anak yang tidak hadir seperti itu. Gitu. Iya Pak, ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Monggo. Terima kasih jawabannya. Ya, Bobi selama ini kalau siswanya yang tidak aktif atau tidak pernah hadir atau tidak pernah mengumpulkan tugas, apa yang dilakukan selama ini? Hanya ngecat WA Pak. Terus responnya bagaimana setelah chat WA? Setelah ngechat WA responnya ya begini, tidak ada yang mendampingi Bu, gitu saja. Tidak ada tindak lanjut setelah itu ya? Iya betul putus Pak berarti, saya. pembelajaran putus ya?
dengan siswa Iya, tersebut. betul. Itu yang saya alami juga, Pak saya. Terjadi juga di kelas yang lain mungkin ini ya. Makanya mumpung kita di sini berdiskusi, mungkin ada yang lain yang menemukan solusi seperti tadi home visit, apa yang disampaikan Pak Yoyo itu juga salah satu pemecahannya. Ya. Dari kelas yang lain mungkin Bu Fenty biasanya, Bu Fenty ini aktif ke siswa juga ke orang tua. Kalau Bu Fenty selama ini bagaimana Bu Fenty dengan adanya siswa yang tidak aktif atau orang tuanya kurang respon, bagaimana memecahkan permasalahan tersebut di kelas? Bu Fenty. Ya, sementara ini kalau ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara saya guru kelas 5. Nah, untuk sementara ini pada awal-awal pembelajaran daring pada bulan Juli tahun ajaran pelajaran baru kemarin, memang ada permasalahan seperti itu. Jadi setiap pengumpulan tugas kita satu-satu, kemudian kalau ada beberapa anak yang kesulitan, langsung orang tuanya kita WA. Kita WA atau langsung kita komunikasi by telepon. Kesulitannya di mana? Ternyata mereka itu permasalahannya karena orang tua bekerja sampai sore. Nah, kemudian saya tanya, Bu, dengan kesanggupannya mengerjakan itu bisanya kapan? Saya beri peluang seperti itu. Istilahnya wes spesial. Saya gitu kan. Nah, tapi akhirnya dia jawab, Bu, saya agak malam atau bisanya hari Sabtu. Peluang seperti itu. Bagaimana caranya agar siswa tersebut bisa mengerjakan. Nah, maka dari itu di kelas 5 itu kan pembelajaran benar hari Senin saya beri, terus kadang hari Rabu saya beri, tiap hari japri, kalau sudah dikumpulkan lewat foto, saya cek satu-satu, yang belum saya japri, monggo saya tunggu. Terus kalau misalkan ada belum, Bu, saya belum sempat karena ibu saya gini, oke, saya tunggu sampai hari Sabtu. Sabtu orang tua di rumah, baru mereka bekerja, Sabtu atau Minggu. Baru semua hari Senin dikumpulkan. Jadi model luring gitu, Pak, kalau di tempat di kelas saya. Dalu istilahnya, Bu ya. Daring, luring, luring. Nah, kolaborasi antara dua itu sudah. Nah, alhamdulillah akhirnya mereka bisa menyelesaikan. Bahkan anak yang ambisi untuk segera mengerjakan, orang tuanya yang ini apa ini? Iya, kadang ya. Anak yang minta, Bu, tugasnya saya mana? Gitu, kadang ke orang tuanya. Akhirnya baliklah istilahnya, anaknya yang aktif, orang tuanya yang pasif. Akhirnya orang tuanya cerita ke saya, Bu, anaknya tanya terus, Bu, anaknya tanya terus gitu. Anaknya yang aktif malah, Pak, minta tugas itu. Akhirnya seperti itu di kelas saya. Boleh. Terima kasih. Bu Fenty, boleh. Halo Bu Fenty, boleh izin kira-kira tugas yang diberikan ke siswanya berupa apa? Terutama matematika, Pak. Okay. Saya pengiriman tugas untuk matematika. Saya pertama memberikan tugas dalam bentuk video pembelajaran. Jadi proses pembelajarannya itu bagaimana? Saya berikan. Tugasnya. Ya, untuk tugas kemudian soal. Kan kita, ya soal. Soal itu kita menggunakan buku siswa yang sudah dipinjami dari sekolah, gitu. Dan hari itu juga langsung dikerjakan. Saya minta kadang sampai sore gitu, Pak, segera dikumpulkan. Dan itu ada juga wali murid yang langsung japri saya. Bu Fenty nanti aja ya dikerjakan nunggu guru lesnya, ngoten Pak. Jadi orang tua itu kadang tidak membuat anak mandiri. Maksud saya nggak bisa harus kerjakan dulu seperti di sekolah lah, seperti di kelas. Nanti kita sharing. Karena pada akhirnya ya anak tersebut nanti ngirim ke saya, akan ada kesalahan, langsung saya tanggapi, Pak. Nomor 3, kurang diperkecil lagi. Prosesnya sudah benar,
Hanya hasil akhirnya itu kan harus disempurnakan. Ini masalah pecahan, Pak. Itu perlu diperkecil lagi. Ayo coba lagi. Kalau anak yang aktif, Pak, langsung sudah, Pak, langsung. Tapi kalau yang anak yang pasif dan orang tua yang kurang pede, Pak, dengan kemampuan anak, itu langsung orang tua kadang yang jawab. Saya pernah mengadakan tatap muka, hanya beberapa anak, 5 anak saya coba. Saya japri wali murid, Bu, monggo, saya ada di sekolah, anak 5 ke sekolah, saya tunggu 2 jam. Nah, setelah ini Pak ya, katanya wali murid gini, Bu, saya ajak Safira, enggak mau, karena tahu anaknya enggak bisa. Selama ini orang tuanya yang jawab. Jadi nilainya mestilah kalau ngirim itu bagus-bagus terus 100, itu hasilnya orang tuanya. Kalau saya mencoba menangkap, ini tadi saya coba browsing KD-nya matematika, ternyata sinyal saya agak error yang di HP. Jangan, Pak. Saya melihat Bu Fenty, semoga saya salah, melihat Bu Fenty memberikan tugas soal ulangan pembagian tadi langsung berupa pecahan gitu Bu ya? Kebetulan kelas 5 itu pertama materinya kalau bab 1 penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik, itu langsung berupa angka gitu Bu ya? Kalau pertama dalam bentuk gambar, Pak. Oh, gambar. Karena kita ngawali untuk mengingat kembali pembelajaran yang sudah pernah disampaikan oleh guru kelas rendah, oleh kelas bawahnya. Gambarnya kan, tapi gambar bentuk kan, gambar lingkaran, gambar ya, kotak. 2 dimensi. Baik, coba ini hanya mungkin bisa dijalankan. Ibu buat soal yang berkaitan pembagian pemecahan itu dengan bentuk cerita. Soal cerita. Soal cerita. Karena kalau menunggu langsung bentuk angka, semisal 1/2 ditambah 5/3 seperti itu, anak kan langsung aduh angka lagi. Tapi kalau dalam sebuah bentuk cerita itu anak mencoba mau tidak mau membaca, dan soal ceritanya itu dikaitkan dengan yang dekat dengan mereka, dengan gamenya anak-anak. Mau nggak mau ya kita juga harus tahu anak-anak itu suka game apa sih. Itu jadi semisal jika temanku punya HP 5, terus dibagi ke 2 orang, mereka bermainnya bagaimana, itu coba dipancing semacam itu. Intinya kita memang selalu mencoba ya, karena tidak ada kata benar salah. Wilayah kondisi sekarang ini kondisi yang pertama kalinya di dunia, maka guru berhak mencoba apapun demi anak-anak. Kita akan kebiasaan lama seperti itu. Ini Pak, kebetulan juga saya mengadakan WA group. Oke. Nah, dari WA group itu saya akhirnya bisa mengetahui kemampuan masing-masing anak meskipun tidak maksimal. Nah, contohnya seperti pembagian yang jenengan sampaikan, terus terang itu gini saya, misalkan 5/1. Nah, itu kan sama dengan 5 dibagi 1. Nah, sudah saya umpamakan gini, 1 dibagi 1, jika ibu punya mangga 5, dibagikan 1, kamu 1 saudara, mek kamu tok, berarti kamu dapat berapa mangga. Kalau video call langsung saya buat gitu Pak, terus terang. Akhirnya anak memahami. Nah, itu juga bukan hanya dalam video call, coba dalam bentuk tataran tulisan juga. Kita coba hindari langsung ketemu dengan angka yang selama ini biasanya ini. Umum yang umum. Sering anak-anak lakukan aktivitas. Ya, jadi kan biasanya matematika yang hanya setengah lembar soalnya, jawabannya berlembar-lembar, kita ubah polanya. Soalnya berlembar-lembar dengan cerita. Iya. Seperti itu. Nah, tapi saran saya kaitkan dengan yang dekat dengan mereka. Gamenya mereka kan suka Free Fire, Mobile Legends. Itu mereka dekat itu, kita kalau syukur-syukur Ibu tahu karakter-karakter yang ada di sana. Jadi jika karakter ini mempunyai pedang sejumlah ini, terus dibagi, pedang ini dipinjam oleh karakter ini, itu dia akan dekat dengan dia, terus dia nyoba membayangkannya mudah. Seperti itu. Itu hanya sekedar ide saja, gitu. Mungkin bisa dicoba. Ini Pak, ini saya untuk pelajaran IPA. Sementara ini saya masih proses Pak. Jadi anak-anak saya suruh buat kartu remi Pak. Kebetulan organ pencernaan pada manusia. Saya ambil itu tidak hanya organ pencernaan pada manusia saja, tapi mulai dari awal.
penyertaan manusia, sampai penyakitnya, sampai dengan bagaimana cara kita menjaga kesehatan. Jadi anak-anak sementara ini saya suruh membuat kartu remi, di depannya itu misalnya gambar pencernaannya mulut. Jadi anak-anak itu membuat gambar mulut, di belakangnya itu saya suruh membuat tulisan fungsi dari mulut apa. Nah, rencana saya ini masih proses ini Pak ya anak-anak. Nanti saya akan buat video call, jadi anak-anak itu bermain. Nah, mulut itu saya beri nomor Pak depannya Pak. Misalkan mulut nomor 3. Si A nomor mulut 3, tapi anak si B itu beda nomornya. Saya ajak Pak. Jadi nanti anak-anak itu berkolaborasi di situ permainannya Pak. Baik, mohon saya salah sebentar Bu Fendi. Mohon izin, apakah yang disampaikan ke anak-anak juga kata-katanya kartu remi? Kartu remi, ya itu Pak saya sementara iya. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Saya hanya share pengalaman yang saya dapat. Kita harus menjauhkan mereka dari yang itu. Kalau bisa namanya diganti. Betul Pak. Karena kalau mereka mulai kecil itu mancep ya, maka dekat juga. Ngapunten nggih Bu nggih. Jadi kalau bisa Betul Pak, terima kasih saya. Ya. Masukannya. Itu berkaitan dengan mentalnya anak-anak yang terpatri nanti. Matur nuwun. Ya betul. Kartunya kartu ajaib, kartu hebat, kartu yang lain. Matur nuwun. Ngapunten nggih. Nggih, betul Pak. Terima kasih. Saya sarannya. Monggo yang lain Bapak Ibu. Pak Yoyo, mungkin ada tambahan lagi nggih. Masalah asesmen nasional Pak Yoyo. Oh, nggih. Kebetulan saya ini proktor, kapan hari kan simulasi. Saya melihat soalnya aja itu, ya ini apa ya gitu loh Pak. Mudah Bu, mudah loh, sangat mudah Bu. Saya loh selesai 15 menit selesai Bu. Oh guru senior. Belajar itu, kalau belajar malah nggak lulus Pak Yoyo ya. Terus gini Pak, nggih benar soal itu gini nantinya. Misalkan anak itu ngerjakan, oh jawaban salah, nanti ada yang dibuat agak rendah lagi mungkin seperti itu. Nah sekarang itu loh Pak, pada masa pandemi ini ya ngaturnya ke anak-anak itu loh Pak, saya itu bingung mau di model ya apa ini asesmen biar materi ya, katakan materi ya bisa maksimal ke anak-anak itu Pak, agar tuntutan orang tua itu terus terang sebetulnya ya bingung, aduh ya apa mari ini asesmen ya apa model sekarang itu, karena mereka kan masih belum tahu betul kan, masih ngawali gitu loh Pak. Tapi persepsinya mereka kadang wis aduh ya apa gitu Pak. Karena yang buat soal kan pusat. Bu Fenty bisa membaca lagi SKB, surat keputusan bersama 4 menteri, bisa membaca surat edaran menteri bahwa pada wilayah pandemik ini tidak ada ketuntasan materi. Jadi jangan berpedoman pada materi. Malah bagi saya kondisi ini adalah wilayahnya guru uji coba. Sekarang ada asesmen ketuntasan minimum. Bu Fenty dan teman-teman yang lain sudah tahu model soalnya seperti apa. Itu coba yang kita kolaborasikan, kita coba buat. Saya aja ini setiap hari itu menyempatkan diri membuat soal bahasa Jawa yang kira-kira ada AKM-nya itu. Mau nggak mau saya juga ikut, walaupun tidak ada kaitannya dengan mapel bahasa Jawa, saya coba kait-kaitkan seperti itu. Jadi memang susah mengubah paradigma, kita harus tuntas materi, itu susah seperti itu. Sangat susah. Mau nggak mau, wilayahnya guru SD ini kan ngapunten. Kalau saya katakan enak karena bisa ngajari mapel A, B, C, D, E satu guru kan ya, itu digabung. Kalau saya guru SMP itu kan satu mapel satu guru harus kolaborasi. Di SMP 8 itu sudah mencoba 3 mapel bergabung. Itu tapi pada saat pemetaan KD itu engkel-engkelannya setengah mati, ini KD saya penting, ini KD saya penting. Seperti itu saya ya Allah. Ya, tapi ya nggak apa-apa, ini asiknya jadi guru. Jadi mau nggak mau kita coba turunkan kadar, bukan kita menuntaskan materi, tetap kita sampaikan materi, ya. Tapi kita coba ikuti arahan dari kementerian karena para pemikir di sana pastinya memikirkan dengan luar biasa, tidak serta-merta langsung jadi tidak. Maka kita coba kita membuat soal yang berkaitan dengan AKM itu. Sederhana aja. Sederhana itu bagaimana dekat dengan mereka, balikan lagi dekat mereka. Kalau memakai nama kota Probolinggo, kalau memakai kecamatan dia berada atau desa-desanya dia. Seperti itu.
nama teman-teman di sekolahnya, seperti itu. Jadi biar mereka merasa dekat, seperti itu. Oke. Mau nggak mau tetap harus dicoba. Terus kalau memang kita ya harus Bu, banyak baca soal AKM. Iya, soal AKM. Oke, soal AKM. Karena soal AKM kan juga kayak gitu, kayak kita masuk ke mall gitu kan ya. Lihat itu harus mikir cepat, ini harganya berapa kan gitu. Ya benar, nilainya itu enggak ke individu, benar kan Pak ya, nanti yang nilainya enggak ke individu anak. Iya. Ya apa ya gitu. Oke Pak, terima kasih banyak. Siap. Atas saran dan informasinya. Bu Fenty, ya. Pak Yoyo terima kasih. Waktu kita tinggal 8 menit, mungkin Pak Yoyo forum diskusi bisa dilanjutkan besok. Mungkin bisa melanjutkan yang informasi terakhir tentang LK, LK yang akan dibangun. Baik, Bapak Ibu, sebentar saya share screen dulu. Sudah tampil Pak Jaya? Sudah tampil. Bapak Ibu, saya berharap ya malam ini menyempatkanlah. Walaupun nggak diisi seluruhnya, tapi Bapak Ibu coba isi tulisan KD-nya KD apa, KD pengetahuannya apa, KD keterampilannya apa, terus targetnya apa. Dari sini nanti akan kelihatan. Target KD tidak harus selalu seluruh materi, ya. Sub materi saja boleh kok, seperti itu. Terus tingkat kompetensi dan proses berpikirnya satu dan nomor 2 ini kalau Bapak Ibu pernah membuat RPP atau punya RPP itu bisa dikopas saja. Nah, yang disinilah yang perlu dipikirkan, perumusan kegiatan pembelajaran. Itu kegiatan pendahuluannya apa, kegiatan intinya apa, kegiatan penutupnya apa, itu Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan model pembelajaran yang dipilih. Saya berharap hanya 3 yang model pembelajaran yang dipilih hanya 3 itu saja, yaitu discovery atau inquiry, project based learning, dan problem based learning. Hanya 3 itu aja. Kita bahas besok bagaimana nanti itu dikaitkan dengan Padlet. Seperti itu. Jadi bahannya ada, terus nanti anak-anak kita modelnya bagaimana? Padlet itu kan hanya fasilitas, hanya media saja. Bisa pemberian materi bisa, brainstorming juga bisa, penugasan juga bisa. Itu wilayahnya bagaimana? Tinggal kita lihat perencanaannya. Jadi Bapak Ibu oret-oretan aja pun nggak masalah, yang penting besok ketika kita diskusi 9 ya, kita diskusi kita sudah punya. Jadi nanti saya bisa jam 9 ya. Saya bisa memberi saran, Padlet yang ini yang cocok. Karena kalau nggak salah ada 18 jenis Padlet yang bisa kita gunakan. 18 tema. Syukur-syukur besok kalau bisa saya tambahkan dengan word wall, tidak hanya Padlet. Karena Padlet dan word wall itu seperti 2 irisan yang sangat asik kalau kita gunakan bersama-sama. Perlu diketahui Bapak Ibu, dari Padlet saya sudah punya 3 buku bersama anak-anak, menulis bersama. 3 buku menulis bersama-sama, curhat tentang, judulnya saya buat lucu-lucuan sih, curhat belajar di rumah karena COVID. Itu anak-anak saya nulis tulisan sakarepmu, basa Jawa oleh, basa Madura oleh. Itu sudah saya bukan, dan ini kepala sekolah mengapresiasi sekali. Jadi itu ada 1 buku, terus yang kedua adalah curhat tentang tugas, dan yang ketiga adalah tentang tugas saya pribadi, yaitu vlog, seperti itu. Naskah, anak-anak harus membuat naskah, video vlognya tapi harus didasari dari naskah. Naskahnya saya suruh mereka nulis ke Padletnya, seperti itu. Tapi sayangnya Padlet itu yang perlu diketahui, Padlet kalau sudah diekspor ke PDF mesti hapus, karena Padlet yang kita pakai kan free. Besok akan saya jelaskan lebih lanjut tentang Padletnya. Tapi saya mohon dengan sangat, biar kita besok diskusinya lebih gayeng, itu Bapak Ibu ini bisa mengisi ini sedikit aja. Dan besok rencana saya akan mencoba meluncurkan 1 aplikasi. Jadi Bapak Ibu ngisi itu langsung jadi RPP-nya. Pak Jaya kemarin sudah tahu contohnya, dan tadi mungkin sudah mencoba tentang aplikasi sertifikatnya. Itu saja Pak Jaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yoyo atas apa yang disampaikan pada hari ini mulai jam 1 sampai jam 3 kurang 4 menit. Terutama di masa pandemi ini, di mana kita tidak diperbolehkan untuk tatap muka.
tatap muka, mau tidak mau hal seperti ini harus kita biasakan, berkoordinasi dengan sesama teman, tidak harus tatap muka, tapi tatap mukanya seperti ini juga tidak akan mengurangi esensi. Ya, mengajar dengan anak-anak pun seperti ini juga tidak ada masalah. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik, dan kita ketemu lagi besok Pak Yoyo jam 9. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain bisa bergabung juga. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah mumpung ada di sini. Nah, kegiatan kita hari ini dan pesan-pesan untuk hari ini dan besok. Speakernya, audionya belum keluar. Audionya belum unmute, tuh. Audionya belum. Sudah keluar ya. Diskusi kita hari ini sudah cukup hot ya, sudah cukup rame dan bagus. Tinggal besok ditindaklanjuti lagi tadi yang memang belum tersampaikan nih Pak. Tapi diawali dari hari ini awal yang baik, moga-moga besok juga menjadi lebih baik. Itu aja Pak Jaya. Biar lanjut aja sudah. Untuk hari ini cukup sampai jam 3 ya. Ya, hari ini cukup. Pemaparan dari Pak Yoyo sudah cukup Pak Yoyo ya? Cukup. Iya. Saya selaku host di sini berterima kasih kepada Bapak Ibu guru, termasuk narasumber, termasuk Bapak pengawas dan yang mendukung kegiatan ini mulai dari awal hingga akhir di sesi yang siklus 1 ini. Saya menyebutnya siklus 1. Kemudian nanti kita ketemu lagi di siklus 2, tentunya dengan media yang akan kita aplikasikan. Mudah-mudahan juga nantinya akan bermanfaat untuk belajar kita di masa pandemi ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.